Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. The first we must say alhamdulillah to Allah subhanahu wa ta'ala because He has given us His mercy and His blessing. So we can meet today, be happy. So the second salat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because He has given us His mercy and His blessing. So we can meet today. So we ask His ummah must say and mention the prayer. We say Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. One more again. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi pertama sekali alhamdulillah dan karena Allah masih sudah mempertemukan kita dalam keadaan yang bahagia ini, dan untayan langkah yang kedua sholawat kepada Rasul, semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat darinya di hari akhir. Amin. Before I teach you about the narrative text, the first I will present myself. Let I present myself. Pasudokon, let I present myself. Ketika saya berbicara tentang let I present myself. Yes, sir. Kamu sini. Okay. Before we begin our material, so let me to introduce myself. Yes, sir. Okay, thank you. Karena kan gini. Kalau memang sebelum kita mau melakukan sesuatu hal, tapi kita tidak mengenal apa yang dikerjakan ataupun siapa pelakunya, maka kita kurang perhatian atas suatu hal tersebut kan. Jadi my name is Rahmat Kurnia, so my live in Jalan Bermula 7 or 7. So I still a student in State Islamic University in North Sumatra. Nama saya Rahmat Kurnia. Saya tinggal di Jalan Bermula 7. Dan saya masih mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yaitu masih sudah semester 7. Dan kali ini saya ingin membuat suatu video pembelajaran untuk tugas akhir daripada perkuliahan yang sedang saya. Oke. Jadi saya sudah memperkenalkan nama saya. I have introduced myself. So I will know you one by one. Can you speak English with present yourself? Begin for me. Jadi saya ingin mengenal kalian satu persatu. Jadi menggunakan bahasa Inggris. Bisakah? Kalau enggak bisa, memang saya nanti ajarin gitu. Pokoknya tampil aja. Pede itu. Ya, ada. My name is Muhammad Iqbal Hanati. I live Di Pasar Hilir. Okay, thank you. My name is Dewa Setiawan. I live in Manila. Next. I live in Ecuador. My name is Muhammad Tanabun Nasution. I live in Malinta. Okay. My name is Nasution. I live in Nasution. Okay, thank you. Oh. So, your name is very nice and your name is very good. Jadi nama-nama itu, nama kalian semua itu semuanya baik. Itu adalah nama terbaik pemberian dari orang tua kita semuanya. Maka jangan hiraukan orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Karena memang sebuah nama itu penting. Untuk membentuk satu karakter, kita harus juga menyebut nama. Sekarang sir dan kalian sudah tak saling kenal ya kan? Kalau misalnya nanti di jalan sir nggak hafal muka kalian tahu sir. Jadi minimal lah
tegur sapa. Kalau memang di sini kalian panggil saya sir, kalau di luaran bisa sir juga, bisa abang, gitu ya. Oke. Tapi kalau di kelas panggil sir. Oke. Jadi untuk pembahasan kita kali ini, for this our material is narrative text. Can you look at your paper? Narrative text. If you look at, what do you think about it? Setelah kalian lihat judul ini, apa yang terbenak di hati kalian? Misalnya narrative text itu apa sih? Kalau sebelum dibuka ini, sebelumnya udah pernah belajar belum narrative text ini? Belum ya? Jadi untuk itu mari kita sama-sama mempelajarinya. Yang pertama saya ingin semua dari kita ikut membacanya. Jadi saya tunjuk satu persatu untuk membacanya karena supaya lebih mendekati kepada pemahaman yang sempurna tentang naratif teks. Jadi untuk alangkah baiknya kita mulai dari kanan aja ya, supaya ngambil sunnahnya juga ya kan. Oke. Dari kanan. Naratif teks baca. Naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Naratif teks bisa berbentuk imajinasi ataupun faktual. Berikut adalah contoh genre dari naratif teks: fairy tale, mystery, Science fiction. Fiction. Enggak apa-apa, lanjut. Enggak masalah itu. Romance. Horror, fable, myth and legend, History. slice of life, personal experience dan lain sebagainya. Oke, thank you. Jadi naratif teks. I'm sorry for my written because I never read on the whiteboard. Okay? Naratif teks. Maaf ya tulisannya kurang jelas. Naratif teks adalah teks dalam bahasa Inggris. Jadi pertama naratif teks itu adalah teks dalam bahasa Inggris. Dan untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologinya yang terhubung. Ini cerita. Jadi kalau disatuin, ini adalah rangkaian cerita kan? Iya, sir. Jadi katanya naratif teks itu adalah suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Jadi dari sekian cerita ini semuanya terhubung. Itu sudah dinamakan dengan naratif teks. Tapi berbentuk bahasa Inggris ya kan. Jadi naratif teks ada dua bentuk naratif teks. Yang pertama imajiner. Kalau tulisan maaf ya. Apa sir? Yang kedua adalah faktual. Imajiner tahu? Imajiner. Hah? Oke. Yang lain?
Betul. Menghayalkan, mengimajinasikan. Tetapi hayalan dan imajinasi ada bedanya. Kalau menghayalkan itu dia membayangkan istilahnya yang belum ada, dan besar kemungkinannya itu kalau yang menghayal itu susah adanya kan. Tetapi kalau imajinasi itu membayangkan yang sudah ada kian, tetapi untuk menghasilkan varian-varian baru. Itu tahu beda imajinasi dan hayalan kan? Itulah salah satu bentuk dari naratif teks. Waalaikumsalam. Silakan. Salam. Nah, ini kertasnya, ambil. Nih. Gimana lah ini ya? Ini sisa sedikit lagi nih. Siapa yang belum kebagian? Oke. Oke, share gitu aja lah. Harus semangat, jangan ragu-ragu. Oke, share di sini, sana apa? Ya kan? Oke. Udah, dilihat dulu apanya. Kalau perkenalan udah kan? Ya. Naratif teks katanya di sini adalah naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita memiliki rangkaian peristiwa berkondusif. Jadi kawan kita tadi sudah membaca serbuat. Dia membaca ini yang atas kan. Naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Jadi pengertiannya naratif teks itu pertama-tama itu adalah berbentuk bahasa Inggris ya kan. Yang kedua menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Di dalam cerita tersebut mempunyai peristiwa-peristiwa yang kronologisnya saling terhubung. Contoh, apabila ada di sini satu kejadian, kejadiannya, maaf tulisan saya kurang bagus ya. Kalau memang ketawa ya silahkan ketawa, tapi dalam hati ya. Jadi-jadi ya. Baca enggak? Oke. Kejadian kan? Iya, sir. Oke. Thank you. Oke. Jadi katanya di sini, ayo fokus dulu yang apa? Yang atas ini kan.
menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini bisa kita sebut dengan kejadian, kan? Rangkaian peristiwa. Ini rangkaian peristiwa ini terjadi di dalam suatu cerita. Maka ia sudah dinamakan dengan narrative text dengan berbentuk bahasa Inggris dia. Tak paham? Paham nggak? Oke, sekali lagi. Narrative text katanya adalah teks yang berbentuk bahasa Inggris, yang dimana dia adalah cerita yang memiliki beberapa rangkaian kejadian yang saling berhubungan. Misalnya ada di sini satu kejadian, dia di dalam satu cerita. Misalnya kita cerita gini kan, kita menceritakan yang ini satu kejadian, ya kan, terus kita menceritakan satu kejadian lagi kan, yang dua kejadian ini saling berhubungan. Soalnya kita menceritakan kejadian yang ini setelah kejadian yang ini. Paham? Jadi semua yang cerita itu, kejadian yang ini, itu udah disebut dengan narrative text. Tetapi satu syaratnya lagi, berbentuk bahasa Inggris. Karena do you understand? Okay. Are you spirit? Oh, are you spirit? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I do. Gitu tampaknya supaya lebih lengkap. So I will mention again. Are you spirit? Yes, I do. Okay, thank you. Okay, come back to our material. Jadi setelah kita sudah mengetahui apa yang dinamakan dengan narrative text, jadi kita harus mengetahui apa saja bentuk narrative text, kan? Yang pertama tadi katanya adalah imaginer, dan yang kedua adalah faktual. Apa itu imaginer? Apa itu faktual? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Tunjuk tangan dulu, jangan ngomong di situ. Ayo. Semangat, jangan jangan malu-malu. Kalau memang bisa, nanti kalau kalian mahasiswa kalau malu-malu, itu kalian nggak dapat nilai. Bagaimana mengkor-korkan suara pendapat kalian nanti untuk menjadi penerus bangsa ini, ya? Kalau masih ngomong-ngomong nggak kelihatan orang, macam netizen. Netizen. Oke, siapa yang bisa? Bentar ya. Abang tunjuk ya. Sir tunjuk ya. Kalau menurut adik namanya siapa? Adik namanya siapa? Hah? Ini keras. Fatimah Zahra. Apa itu imaginer? Dia dapat tapi enggak apa. Oke, apa? Narrative text bisa berbentuk imajiner atau imajinasi. Betul? Ataupun faktual, yaitu fakta. Oke. Jadi bentuk narrative text itu ada dua, sudah dibilang kawan itu, yaitu imajiner dan faktual. Yaitu bisa imajinasi, pemikiran kita sendiri, baik yang menghayal ataupun membayangkan sesuatu yang belum terjadi dan besar kemungkinannya terjadi, dan membayangkan sesuatu yang belum terjadi dan kurang akuratnya untuk terjadi. Paham? Enggak ya? Dan yang kedua adalah faktual. Faktual ini adalah kenyataan. Misalnya ada di sana kejadian, dia menceritakan kejadian tersebut, maka itu disebut dengan narrative text. Ceritanya itu sudah disebut dengan narrative text. Oke? Do you understand? Oke, thank you. Ini udah habis ya jamnya? Udah. Harusnya Sir masih mau jelasin lebih lanjut, soalnya jam sudah memisahkan kita, ya kan. Jadi perpisahan sudah di ujung, maka
saya harap untuk supaya lebih bermanfaat yang saya bagi itu harap dibaca-baca. Mana tahu nanti suatu saat naratif teks itu perlu untuk kedepannya ya. Okay. Because our time is out, so that I cannot do anything. Jadi before we close our material, so we say hamdalah, alhamdulillah. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.